warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Aprilia Budiarti. Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan kerja kelompok kami. A. Pengertian ragam bahasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, dan orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Berikut adalah pengertian ragam bahasa menurut beberapa para ahli. 1. Fishman ed. Suatu ragam bahasa, terutama ragam bahasa jurnalistik dan hukum, tidak tertutup kemungkinan untuk menggunakan bentuk kosakata ragam bahasa baku agar dapat menjadi anutan bagi masyarakat pengguna bahasa Indonesia. Dalam pada itu, yang perlu diperhatikan ialah kaidah tentang norma yang berlaku yang berkaitan dengan latar belakang pembicara atau situasi pembicara, pelaku bicara, dan topik pembicaraan. 2. Dedi Sugono. Bahwa sehubungan dengan pemakaian bahasa Indonesia timbul dua masalah pokok, yaitu masalah penggunaan bahasa baku dan tidak baku. Dalam situasi resmi seperti di sekolah, di kantor, atau di dalam pertemuan, digunakan bahasa baku. Sebaliknya, dalam situasi tidak resmi seperti di rumah, di taman, atau di pasar, kita tidak dituntut menggunakan bahasa baku. Ketiga, alwi. Istilah lain yang digunakan selain ragam bahasa baku adalah ragam bahasa standar, semi standar, dan non standar. Bahasa ragam standar memiliki sifat kemantapan berupa kaidah dan aturan tetap. Akan tetapi, kemantapan itu tidak bersifat kaku. Ragam tetap luas sehingga memungkinkan perubahan di bidang kosakata, peristilahan, serta mengizinkan perkembangan berbagai jenis laras yang diperlukan dalam kehidupan modern. Krida Laksana menjelaskan bahwa ragam bahasa adalah varian bahasa menurut pemakaiannya. Tiap muslim menentukan bahasa menurut apa yang dibicarakan, dengan siapa dan tentang apa ia berbicara, dan media yang digunakan. Semua bahasa di dunia mempunyai dialek dan ragam bahasa tanpa terkecuali bahasa Indonesia. Ragam bahasa dapat diartikan sebagai variasi bahasa dalam penggunaannya sebagai alat komunikasi. B. Penting dan tidaknya ragam bahasa. Ada 3 kriteria dari penting atau tidaknya sebuah bahasa, yaitu jumlah penutur, luas daerah penyebarannya, dan terpakainya bahasa itu dalam sarana ilmu, susastra, dan budaya. Berikut adalah penjelasannya. 1. Dipandang dari jumlah penutur. Bagi sebagian besar warga Indonesia, bahasa Indonesia merupakan bahasa kedua. Hal itu dikarenakan bahasa yang pertama kali muncul dalam diri seseorang ialah bahasa ibu atau biasa disebut dengan bahasa daerah. Mereka baru mengenal bahasa Indonesia setelah mereka sampai pada usia sekolah. Dari keterangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penutur bahasa Indonesia yang mempergunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu tidaklah besar jumlahnya. Akan tetapi, pandangan kita tidak tertuju pada bahasa ibu. Jumlah penutur yang dimaksud ialah jumlah penutur yang memperlakukan bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua. Data ini akan membuktikan bahwa penutur bahasa Indonesia adalah 240 juta orang pada tahun 2008, ditambah dengan penutur-penutur yang berada di luar Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia amat penting kedudukannya di kalangan masyarakat. 2. Dipandang dari luas penyebarannya. Penyebaran suatu bahasa tentu ada hubungannya dengan penutur bahasa. Oleh sebab itu, tersebarnya suatu bahasa tidak dapat dilepaskan dari segi penutur. Luas penyebaran ini dapat dilihat pada beberapa universitas di luar negeri yang membuka jurusan bahasa Indonesia sebagai salah satu jurusan. Keadaan daerah penyebaran ini akan membuktikan bahwa bahasa Indonesia amat penting kedudukannya di antara bahasa-bahasa dunia.
3. Dipandang dari pemakaiannya sebagai sarana ilmu, budaya, dan susastra. Pemakaian suatu bahasa sebagai sarana ilmu, budaya, dan susastra dapat pula dijadikan ukuran penting atau tidaknya bahasa itu. Sekian materi yang saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh Saudara Hani. Baiklah, perkenalkan nama saya Hani Amelia. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Saudara Dita Aprilia. C. Sebab adanya ragam bahasa. Keragaman bahasa terjadi karena disebabkan oleh beberapa hal, yaitu media yang digunakan, hubungan pembicara, topik yang dibicarakan. Keragaman bahasa terjadi karena pemilihan corak atau gaya bahasa yang dipakai oleh seseorang untuk menyampaikan sesuatu. D. Fungsi ragam bahasa. Ada 4 fungsi dari penggunaan bahasa yang baik, dan benar, yaitu 1. Berfungsi sebagai kerangka acuan tentang tepat atau tidaknya pemakaian bahasa. 2. Berfungsi sebagai pemersatu kebinekaan rumpun dalam mengatasi batas daerah. 3. Berfungsi sebagai pembawa kewibawaan karena berpendidikan dan terpelajar. 4. Berfungsi sebagai penanda kepribadian yang menyatakan identitas bangsa dalam pergaulan dengan bangsa lain. Dalam litur bahasa, para ahli umumnya merumuskan fungsi bahasa bagi setiap orang ada 4, yaitu sebagai alat untuk berkomunikasi, mengekspresikan diri, berintegrasi, dan beradaptasi sosial, kontrol sosial. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Hidayatun Laini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hidayatun Elia. Di sini saya akan membacakan kelanjutan dari materi yang dibacakan oleh Saudara Hani. E. Macam-macam ragam bahasa. Ada 3 kriteria yang perlu diperhatikan jika berbicara tentang ragam bahasa, yaitu sebagai media yang digunakan, latar belakang penutur, dan pokok persoalan yang digunakan. 1. Ragam bahasa Indonesia berdasarkan media. Berdasarkan media yang digunakan untuk menghasilkan bahasa, ragam bahasa dapat dibedakan menjadi ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis. Secara lebih mendalam, kedua ragam itu dibicarakan secara tersendiri. A. Ragam lisan. Ragam lisan adalah ragam bahasa yang digunakan secara lisan. Ragam lisan menghendaki adanya lawan bicara yang siap mendengar apa yang diucapkan oleh penutur. Dalam ragam lisan, unsur-unsur fungsi gramatikal seperti subjek, predikat, dan keterangan tidak selalu dinyatakan dengan kata-kata, akan tetapi dalam bentuk gerak, tubuh, dan mimik muka atau ekspresi. Ragam lisan sangat terkait pada situasi, kondisi, ruangan, dan waktu. Di dalam ragam lisan, makna dipengaruhi oleh tinggi rendahnya nada suara atau intonasi. Karakteristik ragam lisan. 1. Memerlukan orang kedua atau teman bicara. 2. Tergantung situasi, kondisi, ruang, dan waktu. 3. Tidak harus memperhatikan unsur gramatikal, hanya perlu intonasi serta bahasa tubuh. 4. Berlangsung cepat. 5. Sering dapat berlangsung tanpa alat bantu. 6. Kesalahan dapat langsung dikoreksi. 7. Dapat dibantu dengan gerakan tubuh dan mimik wajah serta intonasi. 8. Dipengaruhi oleh tinggi rendahnya suara. B. Ragam tulisan. Ragam tulisan adalah ragam bahasa yang digunakan secara tertulis. Di dalam ragam tertulis, fungsi-fungsi gramatikal harus dinyatakan secara eksplisit agar orang yang membaca tulisan dapat memaknai makna yang terkandung di dalamnya. Misalnya, dalam surat kabar, majalah, atau buku. Di dalam ragam tulis, makna ditentukan terutama oleh pemakaian tanda baca. Karakteristik ragam bahasa tulis. 1. Tidak memerlukan orang kedua atau teman bicara. 2. Bersifat objektif. 3. Tidak tergantung kondisi, situasi, dan ruang serta waktu. 4. Mengemban konsep makna yang jelas. 5. Harus memperhatikan unsur gramatikal. 6. Berlangsung lambat. 7. Jelas struktur bahasanya, susunan kalimatnya juga jelas dan runtuh. 8. Selalu memakai alat bantu. 9. Kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi. 10. Tidak dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik muka, hanya terbantu dengan tanda baca. Ketentuan ragam tulis. 1. Memakai ejaan resmi. 2. Menghindari unsur kerendahan. 3. Memakai fungsi gramatikal secara eksplisit. 4. Memakai bentuk sintesis. 5. Pemakaian vertikal secara konsisten. 6. Menghindari unsur leksikal yang terpenuh bahasa daerah. Perbedaan antara ragam lisan dan tulisan berdasarkan tata bahasa dan kosakata. 1. Tata kata. Ragam
Ragam bahasa lisan. 1. Niat sedang baca surat kabar. 2. Tapi kau tak boleh menolak lamaran itu. Ragam bahasa tulisan. Nia sedang membaca surat kabar, namun engkau tidak boleh menolak lamaran itu. 2. Kosakata. Ragam bahasa lisan. Contohnya, Aryani bilang kalau kita harus belajar. Contoh kedua, kita harus bikin karya tulis. Ragam bahasa tulisan. Contohnya, Aryani harus mengatakan bahwa kita harus belajar. Contoh yang kedua, kita harus membuat karya tulis. 2. Latar belakang penutur. Dilihat dari segi penuturannya, ragam bahasa dapat dibedakan menjadi ragam daerah atau dialek, ragam bahasa terpelajar, ragam bahasa resmi, dan ragam bahasa tak resmi. 1. Ragam daerah atau dialek. Pada keadaannya, bahasa Indonesia menumbuhkan banyak varian, yaitu varian menurut pemakaian yang disebut ragam bahasa. Dialek dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu A. Dialek regional adalah varian bahasa yang dipakai di daerah tertentu. Contohnya, bahasa Jawa, dialek Medan, bahasa Melayu, dialek Jakarta, dan bahasa Padang, dialek Ambon. B. Dialek sosial, yaitu dialek yang digunakan oleh kelompok masyarakat tertentu yang menandai tingkat masyarakatnya tertentu. Contohnya, dialek wanita dan dialek remaja. C. Dialek temporal, yaitu dialek yang digunakan pada kurun waktu tertentu. Contohnya, dialek Melayu zaman Sriwijaya dan dialek Melayu zaman Abdullah. D. Idiolek, yaitu keseluruhan ciri bahasa seseorang. Sekalipun kita semua berbahasa Indonesia, kita masing-masing memiliki ciri khas pribadi dan pelafalan, tata bahasa dan atau pilihan dan kekayaan kata. 2. Ragam bahasa terpelajar. Tingkat pendidik penutur bahasa Indonesia juga mewarnai pemakaian bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia digunakan oleh kelompok penutur yang berpendidikan tampak jelas, berbeda dengan bahasa Indonesia yang digunakan oleh kelompok penutur yang tidak berpendidikan, terutama dalam pelafalan kata yang berasal dari bahasa asing, film, televisi, video, dan lain-lain. Ragam bahasa yang digunakan dalam pendidikan, lembaga pemerintahan, media massa, ilmu, dan teknologi. 3. Ragam bahasa resmi dan tidak resmi. Pada dasarnya, setiap penuturan bahasa mempunyai kemampuan memakai berbagai macam ragam bahasa. Itu keterampilan menggunakan ragam bahasa itu diperoleh oleh proses belajar baik yang melalui pelatihan maupun pengalaman. Jika terdapat jarak antar penutur dan kawan bicara atau penulis dan pembaca, akan digunakan ragam penutur dan kawan bicara akan makin resmi dan makin tinggi kemampuan bahasa yang digunakan. Sebaliknya, makin rendah tingkat keformalan, makin rendah pula tingkat kebakuan bahasa yang digunakan. 3. Ragam bahasa berdasarkan pokok persoalan. Di dalam masyarakat terdapat pula pemakaian bahasa yang berbeda. Misalnya, bahasa yang digunakan dalam ranah ilmu dan teknologi berbeda dengan bahasa yang digunakan dalam lingkungan hukum, berbeda pula dengan bahasa yang digunakan dalam lingkungan sastra, dan lain sebagainya. Berdasarkan pokok persoalan yang dibicarakan, ragam bahasa dapat dibedakan dalam bidang pengetahuan, misalnya ragam bahasa ilmu, ragam bahasa hukum, ragam bahasa niaga, dan ragam bahasa sastra. Ragam politik. Bahasa politik berdasarkan kebijakan yang dibuat oleh penguasa dalam rangka menata dan mengatur kehidupan masyarakat. Dengan sendirinya, penguasa merupakan salah satu sumber penutur bahasa, mempunyai pengaruh besar dalam pengembangan bahasa Indonesia, bahasa di masyarakat. Ragam bahasa hukum adalah bahasa Indonesia yang corak penggunaan bahasanya khas dalam dunia hukum, mengingat fungsinya mempunyai karakteristik tersendiri. Oleh karena itu, bahasa hukum Indonesia haruslah memenuhi syarat-syarat dan kaidah bahasa Indonesia. Salah satu ciri khas dari bahasa hukum adalah penggunaan kalimat yang panjang dengan pola kalimat luas. Diakui bahwa bahasa hukum Indonesia tidak terlalu memperhatikan sifat dan ciri khas bahasa Indonesia dalam strukturnya. Hal ini disebabkan karena hukum Indonesia pada umumnya didasarkan pada hukum yang ditulis pada zaman penjajahan Belanda dan ditulis dalam bahasa Belanda. Namun, terkadang sangat sulit menggunakan kalimat yang pendek dalam bahasa hukum karena dalam bahasa hukum kejelasan norma-norma dan aturan terkadang membutuhkan penjelasan yang lebar. Jelas kriterianya, keadaan serta situasi yang dimaksud. Ciri-ciri ragam bahasa hukum. 1. Mempunyai gaya bahasa yang khusus. 2. Lugas dan ekstra karena menghindari kesamaran dan ketaksaran. 3. Objektif dan
menekan prasangka pribadi. 4. Membiarkan definisi yang cermat tentang nama, sifat, dan kategori yang diselidiki untuk menghindari kesimpang siuran. Ragam sosial dan ragam fungsional. Ragam sosial dapat didefinisikan sebagai ragam bahasa yang sebagai norma dan kaidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial lebih kecil dan dalam masyarakat. Ragam sosial membedakan pengguna bahasa berdasarkan hubungan orang, misalnya berbahasa dengan keluarga, teman akrab, atau sebayanya, serta tingkat status sosial yang harus menjadi lawan bicara. Ragam sosial ini juga berlaku pada ragam tulis maupun ragam lisan. Sebagai contoh, orang takkan sama dalam menyebut lawan bicara jika berbicara dengan teman dan orang yang punya kedudukan sosial yang lebih tinggi. Pembicara dapat menyebut kamu pada lawan bicara yang merupakan teman, tapi takkan melakukan itu jika berbicara dengan orang dengan status sosial yang lebih tinggi atau kepada orang tua. Ragam fungsional sering juga disebut ragam profesional, merupakan ragam bahasa yang diaktifkan dengan profesi, lembaga, lingkungan kerja, atau kegiatan tertentu lainnya. Sebagai contoh yaitu adanya ragam keagamaan, ragam kedokteran, ragam teknologi, dan lain-lain. Kesemuaan ragam ini memiliki fungsi pada dunia mereka sendiri. Ragam jurnalistik. Bahasa jurnalistik adalah ragam bahasa yang dipergunakan oleh dunia persuratan kabaran, dunia pers, sama dengan media massa cetak. Dalam perkembangan lebih lanjut, bahasa jurnalistik adalah bahasa yang dipergunakan oleh seluruh media massa, termasuk media massa audio atau radio, audio visual atau televisi, dan multimedia atau internet. Hingga bahasa jurnalistik adalah salah satu ragam bahasa yang dibentuk karena spesifikasi materi yang disampaikan. Ragam khusus jurnalistik termasuk dalam ragam bahasa ringkas. Ragam ringkas mempunyai sifat-sifat umum sebagai berikut. 1. Bahasanya padat. 2. Selalu berpusat pada hal yang dibicarakan. 3. Banyak sifat objektif daripada subjeknya. 4. Lebih banyak unsur pikiran daripada perasaan. 5. Lebih bersifat memberitahu daripada menggerakkan emosi. 6. Tujuan utama ialah supaya pendengar pembaca tahu atau mengerti. Oleh karena itu, yang diutamakan ialah jelas dan seksamanya. Kalimat-kalimat disusun selogis-logisnya. Bahasa Indonesia jurnalistik ditunjukkan kepada umum, tidak membedakan tingkat kecerdasan, kedudukan, keyakinan, pengetahuan. Ragam sastra. Ragam bahasa sastra memiliki sifat atau karakteristik subjektif, kultur, konektif, kreatif, dan inovatif. Dalam bahasa yang beragam khusus terdapat kata-kata, cara penuturan, dan ungkapan-ungkapan yang khusus, yang kurang lazim atau tidak dikenal dalam bahasa umum. Bahasa sastra ialah bahasa yang dipakai untuk menyampaikan emosi atau perasaan dan pikiran, fantasi dan lukisan, angan-angan, penghayatan batin dan lahir, peristiwa dan hayalan dengan bentuk istimewa. Istimewa karena kekuatan efeknya pada pendengar pembaca dan istimewa secara penuturannya. Bahasa dalam ragam sastra ini digunakan sebagai bahan kesenian di samping alat komunikasi. Untuk memperbesar efek penuturan dikerah segala kemampuan yang ada pada bahasa. Arti, bunyi, asosiasi, irama, tekanan suara, panjang pendek suara, persesuaian bunyi kata, sajak, asonansi, posisi kata, ulangan kata atau kalimat di mana perlu dikerahkan untuk mempertinggi efek. Misalnya, bahasa dalam sajak jelas bedanya dengan bahasa dalam karangan umum. Berbeda dengan ragam bahasa ilmiah, ragam bahasa sastra banyak menggunakan kalimat tidak efektif, penggambaran yang sejelas-jelasnya melalui rangkaian kata bermakna konotasi sering dipakai dalam ragam bahasa sastra. Hal ini dilakukan agar tercipta pencitraan di dalam imajinasi pembaca. Penetapan ragam yang dipakai bergantung pada suatu kondisi topik pembicaraan serta bentuk hubungan antar pelaku. Berbagai faktor tadi akan memengaruhi cara pandang penutur untuk menetapkan salah satu ragam yang digunakan dialek terpelajar resmi atau tidak resmi. Dalam praktek pemakaian, seluruh ragam yang dibahas di atas sering memiliki kesamaan satu sama lain dalam hal pemakaian kata. Ragam lisan sehari-hari cenderung sama dengan ragam dialek dan ragam tak resmi, sedangkan ragam tulis atau formal cenderung sama dengan ragam resmi dan ragam terpelajar. Selanjutnya, ragam terpelajar tentu mirip dengan ragam ilmu.
Ragam baku dan tidak baku. Ragam baku adalah ragam yang dilembahkan dan diakui oleh sebagian besar warga masyarakat pemakaiannya sebagai bahasa resmi dan sebagai karangan rujukan norma bahasa dalam penggunaannya. Ragam tidak baku adalah ragam yang tidak dilambangkan dan ditandai ciri-ciri yang menyimpang dari norma ragam baku. Ragam baku mempunyai sifat sebagai berikut. Kemantapan dinamis, artinya sesuai dengan kaidah bahasa, kalau kata rasa dibubuhi prefiks p akan terbentuk kata perasaannya. Jika kata raba dibubuhi prefiks p akan menjadi peraba. Dengan demikian, jika kata rajin dibubuhi imbuhan p akan menjadi perajin, bukan pengrajin. Contoh di atas, kata pengrajin tidak biasa kita terima. Bentuk-bentuk lepas tangan, lepas landas merupakan contoh kemantapan kaidah bahasa baku. Dinamis artinya tidak statis dan tidak baku. Bahasa baku tidak menghendaki adanya bentuk mati. Kata langganan mempunyai bentuk ganda, yaitu orang yang berlangganan dan tersebut disebut langganan, dan orang yang berlangganan itu disebut pelanggan. Cendekia artinya ragam bahasa yang dipakai di tempat-tempat resmi. Pewujud ragam baku adalah orang-orang yang terpelajar. Ragam baku cendekia harus dapat membiarkan gambaran yang jelas dalam otak pendengar atau pembaca. Seragam maksudnya proses penyeragaman bahasa melalui pembakuan bahasa, yaitu pencarian titik keragaman untuk agar terbentuk bahasa baku dan standar. Sekian, terima kasih. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Hikmah. Perkenalkan, nama saya Hikmah Priani. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Hidayatul Lailiyah. G. Bahasa yang baik dan benar. Meskipun sudah sering kita dengar, ternyata belum semua memahami makna istilah baik dan benar dalam berbahasa. Tidak semua bahasa yang baik itu benar, atau sebaliknya. Bahasa yang baik adalah bahasa yang sesuai dengan situasi. Sebagai alat komunikasi, bahasa harus dapat efektif menyampaikan maksud kepada lawan bicara. Ada 5 ragam bahasa yang digunakan sesuai situasi, yaitu sebagai berikut. 1. Ragam baku atau frozen digunakan pada situasi hikmat. 2. Ragam resmi atau formal digunakan pada situasi resmi. 3. Ragam konsultatif atau usaha digunakan dalam pembicaraan yang terpusat pada transaksi atau pertukaran informasi. 4. Ragam santai atau casual digunakan dalam suasana tidak resmi. 5. Ragam akrab digunakan antara orang yang memiliki hubungan sangat akrab. Jadi, ragam bahasa yang baik dan benar adalah bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa baku, baik itu kaidah bahasa tertulis maupun kaidah bahasa lisan. H. Metode penggunaan ragam bahasa. Karena banyak masyarakat, ragam bahasa yang di tengah-tengah masyarakat kita, seorang harus bijak dan cerdas dalam menggunakan ragam bahasa. Maksudnya adalah kita harus tahu kapan, di mana, dan kepada siapa kita menggunakan ragam bahasa tertentu. Menggunakan ragam bahasa juga sesuai dengan bidang yang digeluti maupun dikuasai. Jangan sampai ada sastrawan yang berbicara mengenai proses deskripsi dan destilasi protein di atas panggung pemestaan tanpa mengetahui dan memahami apa makna sebenarnya dari kedua proses tersebut yang sesungguhnya adalah lahan seorang kimiawan. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Indriani. Kepada Indriani dipersilakan. Baiklah, nama saya Indrio Tareka dari kelompok 3. Saya akan melanjutkan materi yang telah dibaca oleh saudari Hikmah Apriani. I. Dampak positif dan negatif ragam
kaidah bahasa baku